Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Saiful Barbershop. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian bagaimana cara potong rambut step by step, cara membuat gradasi. Kita kupas bareng-bareng di video kali ini. Saya sarankan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan cemilan dan kopinya, karena durasi video kali ini cukup lumayan panjang. Sengaja saya tidak mempersingkat video ini agar teman-teman semuanya bisa paham step by step cara saya potong rambut dari awal sampai akhir dengan jelas dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik teman-teman, seperti biasa kita mulai dari parting, membagi rambut bagian atas dan rambut bagian samping. Dikarenakan rambut customer kali ini cukup lumayan panjang dan berjenis ikal, maka kita wajib parting agar kita mudah untuk mengerjakan rambut di bagian samping. Baik teman-teman, setelah kita parting, kita mulai dari bagian rambut samping kiri dengan menggunakan sepatu clipper nomor 2. Karena customer kali ini minta potongan fade, maka saya membuat guideline atau garis pandu cukup lumayan tinggi. Teman-teman bisa perhatikan cara saya membuat guideline atau garis pandu dengan menggunakan sepatu clipper nomor 2. Saya coba untuk zoom in agar teman-teman bisa paham dan bisa melihat dengan detail. Nah, pada bagian area yang saya gosok, ada rambut yang masih menghitam atau masih tebal. Di situ ada tulang kepala yang cekung, yang susah dijangkau oleh sepatu clipper nomor 2. Itulah tugas kita sebagai tukang cukur. Mau keadaannya bagaimanapun, kita harus tetap menyelesaikan tugas kita dengan baik. Maka dari itu saya membuat tutorial yang lumayan cukup panjang untuk menuntaskan masalah-masalah yang sering teman-teman temukan pada saat nyukur. Buat teman-teman yang baru mampir, boleh memberikan semangat kepada saya untuk terus membuat video atau tutorial-tutorial tentang cukur rambut dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jika teman-teman ada yang merasa kurang paham, boleh teman-teman komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman menemukan masalah pada saat nyukur, boleh teman-teman jelaskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab dengan membuat tutorialnya. Baik teman-teman, setelah kita membuat guideline, selanjutnya kita membuat baseline. Baseline adalah garis batas paling bawah, yaitu garis start awal untuk membuat suatu gradasi. Pada umumnya, ketika potongan rambut tipis, membuat garis batas paling bawah atau baseline biasanya menggunakan 0 clipper atau menggunakan trimmer. Dan di video kali ini saya menggunakan 0 clipper dengan tuas close. Teman-teman bisa perhatikan bentuk baseline atau bentuk pola yang saya buat dengan menggunakan 0 clipper. Baik teman-teman, tahap selanjutnya saya masih menggunakan 0 clipper, tetapi tuasnya open. Nah, untuk teman-teman pemula, di sini biasanya teman-teman kesulitan untuk membuat suatu gradasi. Pada video kali ini teman-teman bisa perhatikan cara saya membuat suatu gradasi dengan menggunakan 0 clipper. Cara yang biasa saya lakukan untuk membuat suatu gradasi dengan clipper tanpa guard, biasanya saya menggunakan teknik cungkil. Coba teman-teman perhatikan pada saat saya mengerjakan rambut di bagian belakang, clipper yang saya gerakkan yaitu dengan teknik cungkil.
mengayunkan clipper agar bisa langsung tercipta sebuah gradasi. Lalu, saya naikkan tuas dengan posisi setengah untuk membuang garis yang diciptakan oleh nol open yang saya buat tadi. Selanjutnya, saya kerjakan rambut di bagian samping kanan. Caranya sama seperti sebelumnya. Dan mohon maaf jika ada gangguan dari bahu saya yang menutupi kamera. Teman-teman bisa perhatikan, di bagian samping kanan ada beberapa cekungan tulang kepala. Ada beberapa rambut yang masih menghitam atau tidak merata. Nah, disitulah teman-teman bisa membuat gradasi dengan cara memainkan tuas open, close, dan half. Teman-teman bisa perhatikan cara saya membuang gradasi yang kurang smooth akibat lekukan kepala di bagian samping kanan. Di sini saya membuat gradasi pada lekukan kepala dengan tuas open dan teknik cungkil. Teman-teman bisa perhatikan cara saya membuat gradasi pada bagian samping kanan ini. Lalu, tahap selanjutnya saya menggunakan sepatu clipper nomor 1, masih pada area samping kanan. Teman-teman bisa perhatikan cara saya menggunakan clipper dengan tuas open. Dan teknik yang saya gunakan masih menggunakan teknik cungkil, yaitu mengayunkan clipper agar langsung tercipta sebuah gradasi. Nah, disinilah poin utama ketika kita membuat suatu gradasi. Dari gradasi yang dibuat oleh nol tanpa guard, sampai menggunakan sepatu clipper 1. Dan saat ini yang saya kerjakan, yaitu menggunakan sepatu clipper nomor setengah atau 0,5. Bertujuan untuk menyambungkan antara gradasi yang dibuat 0 dengan gradasi yang dibuat oleh sepatu clipper nomor 1. Dan menurut saya pribadi, ketika kita membuat suatu gradasi, sepatu clipper nomor 0,5 perannya sangat penting. Teman-teman bisa perhatikan dan pasti bisa membedakan antara sesudah dan sebelum digradasi oleh sepatu clipper 0,5. Saya gosok dengan menggunakan tuas open. Masih menggunakan teknik cungkil, mengayunkan clipper sampai di batas garis guideline. Saya tegaskan untuk mengayunkan clipper yang seperti ini bukan ditempel secara menyeluruh, tetapi dengan teknik cungkil yang saya lakukan ini, mengayunkan clipper sampai di garis guideline, semakin ke atas semakin mengambang. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan pada tutorial kali ini. Teman-teman bisa perhatikan cara saya menghilangkan garis, yaitu menggunakan sepatu clipper 0,5 dengan tuas close atau tutup. Di sini saya menghilangkan garis sekaligus menyambungkan antara gradasi 0 dengan gradasi yang dibuat oleh sepatu clipper nomor 1. Saya rubah posisi tuas pada posisi tengah atau half, dan saya mainkan lagi tuas pada posisi open.
Dan ketika teman-teman menemukan rambut yang masih kurang semut, maka tuaslah kalian mainkan. Sekarang pindah di bagian samping kanan. Saya gosok dengan tuas close. Lalu saya mainkan tuas pada posisi open. Di sini saya mainkan tuas untuk membuang rambut atau membuat gradasi pada lekukan tulang kepala. Tingkat kefokusan dan ketelatenan sangat dibutuhkan oleh seorang tukang cukur. Membutuhkan kesabaran dan tingkat kejelihan untuk membuat sebuah gradasi yang terlihat indah. Memotong rambut dan membuat gradasi yang bisa dilihat dengan indah, kita bisa mengibaratkan seperti kita melukis di atas kanvas. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, butuh kesabaran dan ketelatenan, dan juga membutuhkan insting yang kuat agar bisa mendapatkan hasil yang bisa dilihat dengan indah. Bagaimana kita mendapatkan poin itu? Seringlah beradaptasi dengan rambut. Melukis juga membutuhkan latihan tangan, melatih insting, dan juga melatih kesabaran. Latihan yang sifatnya berulang-ulang akan bisa menghasilkan kelenturan tangan, mengasah insting, dan tentunya bisa mengontrol emosional kita. Dengan 3 poin tersebut, kita selalu beradaptasi dengan rambut, atau bisa dikatakan dengan seringnya kita nyukur, maka secara tidak sadar, tingkat kualitas cukur kita akan semakin meningkat. Selain dari itu, kita juga bisa belajar dari melihat tutorial yang diberikan oleh konten kreator cukur rambut. Contohnya seperti yang teman-teman saksikan, di sini sudah di tahap overcomb. Teman-teman bisa perhatikan cara saya membuang garis pada bagian bawah dengan menggunakan overcomb. Kembali lagi, kita harus mempunyai ketelatenan dan kesabaran yang ekstra. Menghasilkan sesuatu yang bisa dihargai seseorang, kunci utamanya yaitu belajar, dan terus belajar. Dan jika kalian berusaha tanpa putus asa, yakinlah, jalan untuk menuju kemudahan akan semakin terasa. Lanjut, kita pindah overcomb di bagian samping kiri. Dan caranya pun sama seperti sebelumnya. Oke, setelah selesai kita melakukan overcomb, kita bersihkan terlebih dahulu rambut-rambut kecil yang menempel di kulit customer. Lalu kita potong rambut di bagian bawah dengan menggunakan trimmer. Sekaligus kita membuat outline di bagian pelipis samping kiri. Jangan lupa selalu di cross check dengan membersihkan rambut-rambut yang sudah terpotong yang menempel di kulit kepala customer. Lanjut menghabisi rambut di bagian belakang masih menggunakan trimmer. Biasakan untuk membersihkan rambut-rambut kecil yang sudah terpotong yang menempel di kulit customer. Jadi kita bisa meng-cross check kembali apakah sudah bersih atau masih belum ada yang terpotong.
Terakhir kita buat outline di bagian pelipis samping kanan. Baik teman-teman, selanjutnya kita mengerjakan rambut di bagian atas. Oke, kita basahi rambut terlebih dahulu agar supaya rambut bisa diatur dengan mudah. Di sini saya memotong rambut di bagian atas dengan teknik jepit jari. Di sini saya mohon maaf, pada pemotongan di rambut bagian atas, posisi kameranya memang kurang ke atas, dikarenakan saya kurang mengontrol posisi kameranya. Maka mohon maaf untuk teman-teman yang masih kurang jelas untuk pemotongan rambut di bagian atas ini. Intinya pada pemotongan rambut di bagian atas ini, saya menggunakan bentuk round atau mengikuti bentuk kepala. Patokan rambut dari depan semakin ke tengah semakin tinggi, dan dari tengah semakin ke belakang semakin rendah. Sebaliknya juga dari samping, semakin ke tengah semakin panjang, dari tengah semakin ke samping semakin pendek. Kita juga bisa ilustrasikan bentuk round itu seperti posisi mangkok yang terbalik. Baik, selesailah sudah pemotongan pada rambut customer kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.